Memangnya kitab Markus, Lukas, Matius, Yohanes firman Tuhan, bosku. Shalom, bosku. Tuhan Yesus memberkati. Ada siapakah di sana? Ada Kakak Alwardi. Thank you ya buat pertanyaannya. Karena dengan demikian Injil dapat diberitakan dengan luas. Oke, sebelum saya menjawabnya, bukalah hati terlebih dahulu. Kita merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti maksud dari firman yang Tuhan sampaikan kepada telinga kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah penulis dari kitab Injil. Mereka merupakan murid Tuhan saat Tuhan ada di dunia ini. Mereka adalah saksi nyata yang secara langsung melihat Yesus waktu Yesus menjadi manusia. Lalu timbul pertanyaan lagi, kalau mereka menulis, berarti yang ditulis mereka adalah firman Allah. Lalu kalau mereka yang menulis, berarti mereka adalah Tuhan. Itu kan yang dibingungkan. Maka itu sebelum saya menjawab, kita semua harus buka hati untuk pimpinan Roh Kudus. Matius, Markus, Yohanes, Lukas adalah penulis yang tulisannya itu disebut sebagai kitab Injil. Kemudian pertama-tama dari Perjanjian Baru, ya, kitab yang pertama dari Perjanjian Baru. Mereka yang menuliskannya. Tetapi kita harus tahu bahwa segala tulisan itu merupakan ilham dari Allah, hikmat dari Allah, ya. Kemudian untuk apa tulisan itu diilhamkan oleh Allah? Untuk apa tulisan itu harus dibukukan? Ya. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi yang di dalam Alkitab ini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, semua. Jadi di dalam sini itu banyak penulisnya. Ya, penulisnya itu banyak. Yang menuliskannya itu manusia biasa. Tetapi diilhamkan oleh Allah. Nah, tetapi yang diilhamkan oleh Allah lah yang dibukukan di Alkitab. Untuk apa? Untuk apa Allah mengilhamkan tulisan itu dan dijadikan satu di Alkitab? Yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah yang diilhamkan Allah. Semua di dalam Alkitab itu bertujuan untuk yang saya sebutkan tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, yang kedua, lalu firman Tuhan itu apa? Mari kita baca di Yohanes, ya. Yohanes itu memulai Injil dengan pernyataan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan ya Tuhan sendiri. Nah, lalu firman Tuhan itu dialah Yesus. Firman Tuhan itu sudah turun ke dunia menjadi sama dengan kita, menjadi darah dan daging. Jadi firman Tuhan itu sudah turun di dunia. Dialah Yesus. Nah, Yesus bukan hanya wahyu Allah saja, namun juga merupakan perwujudan Allah itu sendiri dalam bentuk daging. Jadi, firman Allah itu adalah Yesus, ya. Firman Allah itu sudah turun ke dunia menjadi manusia sama seperti saya dan saudara untuk menebusku dan menebusmu supaya kita semua diselamatkan.
Betapa hebat loh firman Tuhan itu menjadi manusia. Allah mana seperti dia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, God bless you. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.